Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya terkait dengan P3K untuk guru ya. Jadi kita akan memberikan informasi terkait dengan ASN P3K guru. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait peserta seleksi ya. Jadi untuk tes pertama itu untuk siapa, tes kedua dan juga tes ketiga. Nah, karena mungkin masih banyak yang bingung teman-teman ya, sebenarnya di video sebelumnya teman-teman ya kita sudah membahas terkait dengan ini ya, siapa saja yang bisa mendaftar ya di ASN P3K guru ya di tahun 2021 ya. Ada 4 kriteria teman-teman ya, nanti teman-teman bisa cek aja ya di video kita terkait dengan siapa saja yang bisa mendaftar ASN ya P3K guru di tahun 2021. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peserta seleksi tes ya teman-teman ya, karena teman-teman kita tahu ya, jadi untuk seleksi P3K untuk guru ya itu diberikan kesempatan mengikuti tes sebanyak 3 kali ya. Jadi nanti siapa saja tes untuk seleksi pertama ya, untuk tes pertama, tes kedua dan juga tes ketiga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas sebenarnya siapa sih peserta seleksi ya untuk tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga dalam seleksi ASN P3K guru di tahun 2021. Nah, yang pertama teman kita lihat dulu ya, di sini ada tahapan seleksi P3K guru ya tahun 2021 ya. Kalau kita cek di video kita sebelumnya ya, kita sudah memberikan informasi terkait dengan siapa saja yang bisa mendaftar ASN ya P3K guru di tahun 2021 inilah. Di sini teman-teman ada 4 kriteria ya, kita kasih di angka 1, angka 2, angka 3 dan juga angka 4. Jadi yang pertama teman-teman untuk honorer ya, untuk yang satu itu adalah honorer THK 2 ya, atau tenaga honorer kategori 2. Yang nomor 2-nya adalah guru honorer di sekolah negeri ya, ingat ya, guru honorer di sekolah negeri. Yang nomor 3 adalah guru di sekolah swasta, ini ada 3. Yang terakhir adalah lulusan PPG, ini lulusan PPG yang masih belum menjabat sebagai guru ya, artinya yang mengikuti lulusan PPG prajabatan. Nah, di 4 poin ini teman-teman nanti kita akan melihat tes pertama, ada tes kedua, tes ketiga. Nanti terakhir adalah pengisian formasi kosong. Nanti kita akan jelaskan sebenarnya siapa sih untuk tes pertama itu diisi oleh siapa dari keempat bagian ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman untuk peserta ya, jadi pesertanya 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Jadi artinya bagi teman-teman untuk yang mengikuti tes ini ya, jadi semuanya sudah harus membuat akun ya. Jadi untuk pembuatan akun ini sudah dimulai teman-teman bisa membuat akun. Tetapi untuk memilih formasi atau jenis formasinya itu teman-teman untuk yang P3K guru memang belum bisa untuk sampai saat ini. Ya, jadi untuk pendaftaran dan verifikasi berkas semuanya dilakukan oleh Kemendikbud. Nanti kita tunggu informasi berikutnya ya terkait dengan verifikasi berkas dan juga untuk pendaftaran di pemilihan formasi untuk P3K guru. Nah, oke, kita lanjut untuk tes pertama ya. Jadi untuk tes pertama teman-teman ini ada poin 1 dan 2. Ya, ingat ya. Jadi tes pertama itu ada 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini siapa? 1 adalah honorer kategori 2 dan nomor 2 ini adalah guru honorer di sekolah negeri. Jadi artinya nanti tes pertama itu untuk 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini syaratnya tidak dapat melamar ke instansi lain ya jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi YBS sesuai, harus melamar di formasi tersebut ya. Jika formasi tidak tersedia dan atau sertik kualifikasi YBS tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, ini kemarin kita sudah membahas ya terkait kualifikasi, melihat apa namanya linearnya itu dengan apa. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Di sini ada formasi sekolah tidak ada, terus melihat linearitas ya, siapa yang bisa mendaftar ya teman-teman, nanti bisa cek aja di playlist kita ya. Di sini sudah kita buatkan playlist mengenai ASN ya, PNS dan P3K tahun 2021. Nanti teman-teman bisa cek terkait dengan linearitas ya, terus ketika formasi sekolah tidak ada dan sebagainya. Nanti informasi-informasi ini akan terus kita update.
Ya, jadi ketika tes pertama ya itu diisi oleh poin 1 dan 2, yaitu honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Ya, bisa dipahami ya. Nanti terkait bagaimana ketika di formasi ketika formasinya tidak ada ya, tetapi kualifikasi pendidikannya juga tidak sesuai, maka dapat melamar di formasi lain. Artinya formasi lain itu bisa di sekolah lain ya, seperti itu. Tapi kalau di instansi ya tetap ya di instansi yang misalkan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi tetap harus di situ, jadi tetap di dalam satu instansi atau lembaga ya. Nah, yang kedua adalah peserta yang kedua, ya peserta tes kedua itu ada poin 1, 2, 3, dan 4 teman-teman ya. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ya ini berarti sudah keseluruhan. Ya, jadi yang tidak lulus di tes pertama ya, jadi yang 1 dan 2 ini tidak lulus, misalkan ya ada yang tidak lulus di tes pertama, maka dia bisa mengikuti tes kedua. Nah, tes kedua ini sudah semuanya ya, jadi mulai honorer kategori 2, honorer yang ada di sekolah negeri, dan juga guru honorer di sekolah swasta, dan juga lulusan PBG ya, yang belum menjadi guru. Ya, jadi artinya bagi teman-teman yang berada di sekolah swasta itu memiliki kesempatan ikut di tes kedua. Nanti untuk jadwalnya nanti kita cek di video kita berikutnya terkait dengan kapan sih tes pertama, tanggal berapa, tes kedua, tanggal berapa, nanti kita informasikan di informasi berikutnya. Nah, untuk tes kedua ya, peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan ya, atau YPS-nya. Ya, jadi artinya misalkan di tes pertama ini formasinya belum terpenuhi ya, misalkan belum terpenuhi, maka bisa diisi kembali ya. Jadi yang masih belum terisi, artinya misalkan yang dibutuhkan di sini, misalkan di tes pertama ada 4 misalkan, tetapi baru terpenuhi 2 ya, berarti kan masih ada 2. Nah, 2 itu nanti bisa diisi di poin 1, 2, 3, dan 4 ya. Terus peserta 1, 2, dan 3 ya tidak dapat melamar di instansi lain. Jadi artinya 1, 2, 3 ini tidak bisa melamar di instansi lain. Misalkan dia tidak bisa keluar dari instansinya ya, tetap di instansi itu. Terus peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya ya. Di 4 lulusan PPG ya, dia melamar sesuai dengan domisilinya, berarti disesuaikan dengan alamat domisili. Mungkin nanti bisa KK ataupun mungkin surat keterangan domisili ya. Terus diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Nah, ini. Nah, terus setelah di tes kedua teman-teman, pesertanya adalah 1, 2, 3, 4. Terus berikutnya misalkan ada yang tidak lulus lagi ya, ini masih ada kesempatan tes ketiga. Nah, peserta yang tidak lulus di tes ketiga itu adalah yang tidak lulus di tes kedua ini ya. Nah, terus tes ketiga ini peserta memilih kembali ya, formasi masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan ya, atau YPS-nya. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain ya. Jadi tes 3 ini, nah baru di tes ketiga ini seluruh peserta dapat melamar di instansi lain ya ketika tes ketiga, karena tes ketiga harus memilih lagi ya, karena mungkin kalau masih ada kekosongan formasi ya bisa diisi. Tetapi ketika sudah penuh semua ya, berarti dia bisa melamar di instansi lain. Terus diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3 ya. Terus berikutnya pengisian formasi kosong ya. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Dan nanti yang menentukan untuk nilai-nilainya dan juga formasi kosongnya adalah dari Kemdikbud. Itu teman-teman ya. Jadi untuk siapa saja sebenarnya peserta tes seleksi P3K guru ya, dari tes 1, tes 2, tes 3, dan juga untuk pengisian formasi kosong. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini alur tahapan seleksinya teman-teman. Ya, misalkan honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya, maka guru A itu dia harus mendaftar di sekolah A. Ya, karena apa? Karena ada formasinya dan dia kualifikasi misalkan serdiknya atau S1-nya memenuhi, ya. Terus ini sama ya seperti yang sudah kita jelaskan. Terus ketika guru honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linear tetapi tidak tersedia formasi di sekolahnya, maka guru sekolah B ya mendaftar di sekolah C. Jadi artinya bisa mendaftar di sekolah lain ya, tetapi tetap dalam satu instansi. Ya, ini sama ya. Jadi honorer negeri sertifikasi atau kualifikasi linear diharuskan mendaftar di sekolah tempat bertugas, dapat mengikuti tes 3 kali ya, dapat merubah pilihan apabila formasi sudah terisi pada tes sebelumnya. Jadi dia bisa memilih sekolah lain ya ketika di tes pertama formasinya sudah terpenuhi. Sertifikasi atau kualifikasi linear namun tidak tersedia formasi di sekolahnya dapat mendaftar di sekolah lain yang belum terisi ya, dapat mengikuti tes 3 kali, dapat merubah pilihan apabila formasi sudah terisi pada tes sebelumnya.
Honorer swasta dan lulusan PPG hanya dapat mengikuti tes kedua dan ketiga ya. Jadi bagi yang swasta dan lulusan PPG prajabatan ya hanya dapat mengikuti tes 2 dan ketiga dengan memilih sekolah yang belum terisi formasinya. Jadi menunggu di tes 1 ya. Tes 1 misalkan masih ada formasinya dari honorer swasta dan lulusan PPG itu dapat mengikuti di tes 2 dan 3. Peserta boleh memilih lintas daerah. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang ditentukan oleh Kemendikbud. Itu teman-teman ya. Jadi untuk peserta tes seleksi di tahap peserta di tes 1 ya, tes pertama, tes kedua dan ketiga. Oke. Ini sama saja ya, jadi siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama untuk P3K Guru di 2021. Nah ini kita ambil sumbernya dari ssa.csn.bkn.go.id di bagian FAQ teman-teman ya. Nah di sini diterangkan siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama ya untuk P3 Guru, yaitu guru honorer kategori 2 ya. Yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif di sekolah negeri ya, di bawah naungan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, Kemendikbud, serta sertifikat pendidiknya linear atau pendidikan linear sesuai dengan informasi yang tersedia pada sekolah di mana yang bersangkutan mengajar. Terus guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri ya, di bawah kemenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, Kemendikbud, serta sertifikat pendidiknya linear atau pendidikan linear dengan informasi yang tersedia pada sekolah lain dalam satu instansi. Ini ya. Jadi intinya untuk pertama itu untuk honorer kategori kedua dan untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri. Ya kalau tidak ada formasi bisa di sekolah lain dalam tetap satu instansi ya, misalkan instansinya pemerintah provinsi Jawa Timur ya, di situ tentunya ada sekolah-sekolah di bawahnya yang ada formasinya. Nah untuk syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama ya pada P3K Guru 2021 yaitu tidak dapat melamar ke instansi lain, jadi tetap dalam satu instansi lain jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia atau sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Ya ini jadi artinya poin C ini jika tidak ada formasi, poin B ini jika ada formasinya. Ya seperti itu teman-teman ya. Terus untuk tes seleksi kedua ya sama ya seperti yang sudah kita jelaskan. Untuk yang seleksi tes kesempatan kedua, peserta yang tidak lulus di seleksi tes kesempatan pertama. Jadi yang teman-teman honorer dan juga honorer kategori 2 dan juga honorer di sekolah negeri ya. Terus yang kedua adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta. Jadi untuk teman-teman yang di sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik itu nanti mendapatkan kesempatan tes di kedua. Dan juga untuk lulusan pendidikan profesi guru yang belum mengajar dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nanti teman-teman bisa cek untuk apakah sertifikat pendidiknya atau pendidikan profesi gurunya sudah masuk ke dalam database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nanti di video kita ada. Nah untuk syaratnya peserta memilih kembali ya formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi pendidikannya. Peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain ya, tetap di sini. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisiliani sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman ya. Terus yang terakhir siapa yang tergolong sebagai peserta seleksi kesempatan ketiga ya. Jadi peserta tidak lulus seleksi di tes kesempatan kedua. Jadi artinya untuk yang ketiga ini semua ya. Jadi yang tidak lolos di tes seleksi 1 dan juga 2. Oke teman-teman ya. Untuk syaratnya di sini sudah jelas ya. Untuk yang 3 ya, peserta memilih kembali formasi di instansi yang belum terisi ya, yang belum terisi di tes 1 dan 2. Terus seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Jadi artinya yang kesempatan ketiga yang mungkin sudah banyak yang penuh, jadi dia diberikan kesempatan untuk di instansi lain. Bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan tes kesempatan kedua, nilai ujian diambil adalah nilai tertinggi antara tes kesempatan pertama dan kesempatan kedua dan tes kesempatan ketiga. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Jadi terkait dengan siapa sih yang peserta untuk mengikuti tes di seleksi P3K Guru tahun 2021 yang memiliki kesempatan di tes pertama, kedua, dan ketiga. Cukup sekian saja teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami. Nanti bagi kalian yang belum paham bisa tuliskan aja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang video ini bermanfaat ya, silahkan di-share ke teman-teman kalian ya. Semoga teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan P3K Guru di tahun 2021.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.